Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna billadunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Birrahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah yang berupa kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, kita membahas tentang surat Al-Kautsar.
yang kita baca di dalam tafsir Sawi juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu ya Muhammad Al-Kausar. Al-Kausar khairun katsir. Al-Kausar itu bermakna kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak minan nubuwah wal Qur'an wasyafa'ah. Antara lain kebaikan yang banyak itu yang berupa kenabian. Kebaikan yang banyak itu yang berupa Al-Quran. Kebaikan yang banyak itu yang berupa syafaat. Al-Quran merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Panjenengan hubungan kepada Allah, petunjuknya Al-Quran. Hubungannya dengan sesama manusia, petunjuknya Al-Quran. Kita bekerja, petunjuknya Al-Quran. Kita tidur, makan, apapun yang kita lakukan, itu adalah petunjuknya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ya termasuk penjelasan dari khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Karena dengan Al-Quran kita bisa apa? Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Begitu juga di sini dijelaskan kebaikan yang banyak khairun katsir, antara lain berupa Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kita baca, apalagi di 10 hari bulan Dzulhijjah. Khamis yang lalu kita sudah berbicara 10 hari bulan Dzulhijjah, amalan yang baik sangat dicintai Allah. Amalan yang baik, amal soleh, apa saja, termasuk antara lain membaca Al-Quran. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tapi tilawatul Quran bitadabburil makna. Kita membaca Al-Quran, Al-Quran yang kita baca itu kita mengerti artinya, kita renungkan, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Ketika kita membaca bismillah, ada Allah. Siapa Allah itu? Siapa Pak Allah itu? Yang menguasai seluruh jagat raya ini. Siapa Allah itu? Yang maha kuasa. Betul? Allah kalau dilihat dari rububiyah yang merawat, yang memberikan segala apapun yang kita butuhkan. Rabbil alamina. Nah, ketika kita membaca bismillah, di mana Allah itu adalah yang memberikan segala-galanya. Segala-galanya. Makanya ketika kita menghitung tidak mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat zahir dan batin, tidak akan mampu. Kenapa? Karena sangat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kita duduk seperti ini nikmat enggak? Nikmat. Atau bisa melihat nikmat enggak? Nikmat. Ketika kita diuji katakanlah 10 menit, ya toh? Kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa berdiri, tidak nikmat. Kita dilahirkan oleh Allah sampai detik ini usia ada yang 50, ada yang 65, ada yang 25. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Ya toh? Seandainya kita menghitung tidak mampu karena banyaknya nikmat. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mengenal Allah, di mana Allah adalah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, baik zahir maupun batin. Di mana Allah yang berhak kita yakini dan berhak kita ibadahi. Kemudian Ar-Rahman, sifatnya Allah, memberikan segala apapun di dunia ini. Orang beriman dikasih nikmat, orang yang tidak beriman dikasih nikmat, orang yang katakanlah tidak percaya kepada Allah dikasih nikmat, semuanya dikasih nikmat. Kemudian Ar-Rahim, khusus orang-orang yang mampu mewujudkan imannya di dunia ini, dan ketika kembali dia akan diberikan nikmat oleh Allah. Jadi nikmat yang am, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nikmat yang khusus. Sehingga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita dekat kepada Allah, pertama syukur kepada Allah, dan kita mencontoh dan menteladani sifat-sifat Allah, punya kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya, kita punya sayang tidak hanya kepada manusia, kepada hayawan, tumbuh-tumbuhan, kepada apapun yang diciptakan Allah. Nah, itu tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita dekat Allah, punya kasih sayang kepada siapapun tanpa melihat status orangnya, dan mempunyai satu kasih sayang pada seluruhnya ciptaan-ciptaan Allah di dunia ini. Itu antara lain apa? Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca Al-Quran, tilawatul Quran bitadabburil makna, dengan mentadaburi artinya dan dipraktekkan. Itu tadi adalah penjelasan Al-Kausar, antara lain kebaikan yang banyak, khairun katsir, berupa Al-Quran.
Kemudian kebaikan yang banyak lagi di sini diterangkan, yaitu al-Islam. Islam itu juga termasuk Al-Kausar. Islam itu secara bahasa apa? Pasrah, patuh kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah menyatakan dirinya Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyerahkan dirinya kepada Allah. Sehingga apa yang diperintah Allah kita lakukan dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Islam juga termasuk Al-Kausar. Kemudian Al-Kausar bisa juga berupa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu termasuk Al-Kausar. La ilaha illallah. La ilaha illallah ada berapa huruf? 12. La ilaha illallah di dalam kitab atau literatur yang lain itu dikatakan inna kalimatal la ilaha illallah isna asara harfan sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. Jadi ketika seseorang itu sudah mengatakan tidak ada yang wujud yang hakiki illallah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan satu kenikmatan di dunia ini kecuali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan apapun yang ada di dunia ini kecuali dipasih petunjuk rahmat dari Allah. Jadi la ilaha illallah, la fa'ilah illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Jadi ketika kalimat la ilaha illallah isna asara harfan sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. Ada 12 huruf. Kalau kita hitung 12 huruf. Ada 12 huruf ini wajib bagi orang yang mempunyai satu keyakinan kepada Allah wajib menjalankan 12 tadi. Sittatun dhahiratun, 6 masalah yang dhahir dan 6 masalah yang batin. 6 masalah yang dhahir harus dilakukan dan 6 masalah yang batin harus dilakukan. Jadi tidak benar hanya yakin saja tapi tidak melakukan amal soleh, itu tidak benar. Jadi 12 kewajiban sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. Yang dhahir apa Pak Amirin dulu? Apa? Sholat, terus zakat, terus puasa, terus haji, terus fat-toharoh. Jadi fat-toharoh pertama kali. Jadi 12 kewajiban bagi orang yang yakin kepada Allah. Ada 12 kewajiban. 6 masalah yang dhahir. 6 masalah yang dhahir yang pertama fat-toharoh, melakukan penyucian. Penyucian dhahir dan penyucian batin. Penyucian dhahir dan penyucian batin. Nah itu sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita haji dan lain-lainnya, langkah yang pertama kita harus melakukan penyucian yang disebut dengan at-taubatu min jami'i. Ketika kita sholat tapi belum tobat, maka sholat yang dilakukan itu belum bisa memberikan manfaat yang optimal. Karena sholat itu innas sholata tanha anil faksha wal munkar. Oke. Jadi Al-Kausar bisa juga berupa kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Kemudian Al-Kautsar bisa juga berupa yaitu faham tentang agama. Itu juga Al-Kautsar, faham tentang agama. Siapa yang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka orang itu difahamkan tentang agama. Itu termasuk Al-Kautsar, faham tentang agama. Kalau sudah faham tentang agama, maka agama itu adalah mampu memberikan manfaat kepada orang itu. Itulah yang termasuk Al-Kautsar. Banyak penjelasan tentang Al-Kautsar itu, termasuk An-Nubuwah, Al-Quran, Islam, ya toh? Kemudian termasuk faham tentang agama, termasuk sholat 5 waktu, itu termasuk Al-Kautsar. Khairum katsir, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Kemudian berikutnya fasholli li rabbika wanhar. Jadi yang pertama, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu ya Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak sekali. Termasuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, termasuk istilahnya Al-Quran, An-Nubuwah, syafaat, faham tentang agama, atau cahaya yang ada di dalam hati manusia, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya fasholli, maka dirikanlah sholat. Ya toh? Sholat secara umum, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang dimaksud ini sholat Idul Nafri, sholat pada waktu Idul Adha. Fasholli, maka dirikanlah sholat li rabbika, untuk Tuhan. Wanhar, dan berkurbanlah. Kurban ini merupakan napak tilas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji mulai dari A sampai Z. Mulai dari tingkat menengah, tingkat biasa, sampai tingkat yang berat. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Wa idzi batala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Bi kalimat, apa kalimat itu? Perintah dan larangan. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah khitan, dia mau melakukan. Meskipun tidak ada dokter, meskipun tidak ada orang yang mengkhitan, dia khitan sendiri, nurut kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk melakukan pembersihan, penyucian, dia lakukan. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk membersihkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, dia lakukan. Kenapa? Karena patuh dan tunduk kepada Allah. Kemudian ujian yang terberat Nabi Ibrahim adalah menginginkan putra, memberikan keturunan. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Setelah diberi oleh Allah keturunan yang berupa Nabi Ismail, ketika sudah berdampingan dan senang punya keturunan yang namanya Nabi Ismail, di saat-saat itu Nabi Ibrahim sudah bisa diajak komunikasi, diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah sebagaimana dilukiskan di dalam Al-Quran, ya tak? Disuruh apa? Untuk menyembelih.
Tapi dilakukan. Mau dilakukan, iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Mau dilakukan, iblis datang kepada Nabi Ismail. Mau dilakukan, iblis datang kepada Siti Hajar. Makanya ketika jamaah haji di Mekah, dia melakukan apa? Lempar jumroh. Ya, sebagai satu nampak tilas, keluarga Nabi Ibrahim diuji oleh iblis ketika itu. Kemudian kita sebagai umatnya tidak diuji seperti itu, tapi diuji untuk sebagian apa? Ketika kita punya finansial yang lebih, disunahkan untuk membeli hewan kurban sesuai kemampuannya, kambing atau sapi atau sejenisnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Sebagian rezeki untuk membeli hewan kurban dan untuk dirinya. Itu sebagai satu bentuk diuji sedikit materinya untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Makanya di bulan Dzulhijjah ini ada bentuk pendekatan diri kepada Allah. Yang pertama adalah bagi orang yang mampu ibadah haji. Kemudian yang nomor 2 melakukan ibadah kurban. Kemudian yang ketiga adalah melakukan amal soleh. Semuanya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dekat. Ini adalah secara garis besar penjelasan dari surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang yang membenci engkau wahai Nabi akan terputus dari rahmat Allah. Innaka li'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang yang membenci kamu wahai Nabi, orang yang membenci Nabi akan terputus rahmat Allah dari Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu penjelasan dalam rangka untuk kurang beberapa hari lagi kita melaksanakan yang namanya sholat Idul Adha. Dan jangan lupa hari Sabtu kita puasa apa? Puasa Tarwiyah. Pada hari Minggu kita puasa apa? Puasa Arafah. Itu amalan yang sangat dicintai Allah, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 terakhir dianjurkan untuk melakukan hewan kurban. Menyembelih hewan kurban, mengeluarkan darah sebagai satu lambang memutus dan mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu apa? Nafsu amarah. Apa nafsu amarah itu? Nafsu setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, selalu mendorong seseorang untuk berperilaku tidak baik. Kate nang masjid males, kate ibadah males, kate poso males, kate melakukan apapun males. Atau puasa sampai mulai dari tanggal berapa? 1 sampai
Pak Amirin puasa? Puasa ya? Alhamdulillah. Puasa ini? Alhamdulillah. Pak Ikhwan? Tanggal 1 sampai tanggal 9. Mumpung kita masih ketemu bulan Dzulhijjah. Belum tentu tahun depan adalah kita ketemu bulan Dzulhijjah. Ada pertanyaan Pak Ikhwan? Apa? Sunat muakkad. Setiap tahun kalau kita punya kelebihan duit, belikan hewan kurban. Setiap tahun. Ya toh? Sunat yang sangat dianjurkan. Ketika kita punya uang, dianjurkan. Tahun berikutnya. Bagi orang yang punya, diberi kelebihan tentang finansial. Apa Pak Ikhwan? Gak apa-apa. Urunan sesuai dengan kemampuannya. Gak apa-apa. Langsung tidak mampu. Dia punya hirroh, punya semangat. Nyicil 1.000. Kalau tidak disemangati seperti itu, tidak bisa. Ya, kurang mampu tapi menyisihkan sebagian untuk itu tadi. Ya, bekerja 1 bulan, gajinya 2 juta, 100 dicita-citakan untuk membeli hewan kurban. Bagus, nabung untuk cita-citanya berkurban. Ngenteni mampu kapan mampunya? Nah, itu semangat hirroh yang ada pada diri seseorang supaya apa? Supaya melakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa? Ya. Apa? Tidak apa-apa. Hubungan akeko kan waktunya masih panjang. Akeko kan waktunya nggak sama. Ya toh? Kurban apa? Ya toh? Jadi artinya yang didahulukan adalah detik ini, kesempatan ini. Tapi dia punya harapan untuk memenuhi tadi. Ya toh? Ngerti? Maksudnya, kalau menurut saya ini mana yang saya dahulukan? Ya toh? Yang saya dahulukan adalah sesuai dengan kondisi dirinya. Kalau yang belum bolehlah seperti itu, tapi diberikan pada waktu kurban. Tapi itu bukannya kurban, tapi akekah. Sama aja. Tapi nanti ketika sudah punya finansial, kita lakukan kurban. Didahulukan akekah, tapi diberikan pada waktu kurban. Ya akekah, tapi waktunya diberikan itu tadi. Kenapa? Karena punya kesempatan finansial seperti itu. Waktu itu, tapi niatnya karena belum pakai dilakukan. Ya, kondisional. Ampun. Pak Amirin ada yang tanyakan? Ampun ya. Makatan materi mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.